warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah salat subuh, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi kali ini kita masih melanjutkan pembahasan dari I'anatul Mustafid ala Kitab Tauhid karya Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Di mana kemarin masih kita berhenti di hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ubadah ibn As-Samit radhiyallahu an, di mana beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak dan benar disembah melainkan Allah semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, bahwa Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min. Nah, ini pembahasan kita masuk di sini terakhir. Dan kalimat Allah Ta'ala yaitu kalimat kun, ya, kalimat Allah yaitu kalimat kun, alqaha, yang disampaikan, ya, yang disampaikan ila Maryam, kepada Maryam, ya, kalimat kun itu, wa ruhun minhu, wa ruhun, dan ruh, ya, dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bukan ruhnya Allah, bukan, tapi dari ruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wal jannatu haqqun wan naru haqq, dan surga benar adanya dan neraka juga benar adanya. Adkhalahullahul jannata ala ma kana minal amal, Allah akan memasukkan surga sesuai dengan amal yang dilakukan tatkala di atas tauhid. Tapi kemarin, ya, sudah kita sebutkan tentang, ya, Isa Abdullah wa Rasuluh, bahwa Isa itu, ya, adalah hamba dan rasulnya. Dan kemarin sudah kita sebutkan tentang kisah bagaimana Nabi Isa, beliau dilahirkan oleh ibunya yang bernama siapa? Maryam, ya, dan kemarin sudah kita sebutkan. Dan sekarang kita masuk di wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Kalimat, ya, kalimat Allah Ta'ala yaitu kun, ya, kalimat kepada, ya, untuk Nabi Isa, ya, kun, kalimat Allah Ta'ala, kalimat kun, li anna Isa, karena Nabi Isa itu wujida min ghairi ab, Nabi Isa itu, ya, beliau ada tanpa bapak, ya, tanpa bapak. Bal wujida, dan dijadikan ada Nabi Isa itu dengan kalimat kun, ya, makanya, ya, ini, ya, penciptaan Nabi Isa itu tanpa bapak, kama sali Adam, seperti Nabi Adam. Bahkan Nabi Adam itu Allah ciptakan tanpa bapak dan tanpa ibu. Jadi umpamanya kalau ada yang mengatakan Nabi Isa ada ibu nggak ada bapak, justru Nabi Adam nggak ada bapak nggak ada ibu. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Allah ciptakan Adam itu dari apa? Min turab, dari tanah.
Makanya tanah itu kalau antum perhatikan ternyata unsurnya macam-macam. Warnanya juga beda-beda. Makanya nanti warna kulit manusia pun beda-beda. Tanah itu ada yang pekat hitam, ada yang agak coklat tua, ada yang coklat muda. Nah itu nanti membentuk pada kulit manusia. Khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah berkata, kun maka jadilah. Ya, kemudian dalam surah Al-Imran ayat 59, inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa itu di sisi Allah Ta'ala kamasali Adam, seperti Nabi Adam. Khalaqahu min turab, Allah ciptakan dari tanah, thumma qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah katakan kepadanya kun, dengan kalimat ini, kun, jadi maka jadilah. Maka fa in kuntum ta'jabuna min kauni Isa wulida min bila ab. Jika kalian merasa aneh ya dengan keberadaan Nabi Isa lahir ya dari seorang ibu tanpa bapak, maka ya dengan kalimat tadi kun, maka kenapa kalian gak merasa takjub ya dengan penciptaan Adam min turab, dari tanah, biduni wala ab, tanpa ibu dan bapak. Ya, jadi kalimat kun ya ini menunjukkan tentang apa? Tentang ya ala qudratillah. Jadi jangan merasa asing dan aneh dengan kudrah, kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu, menentukan sesuatu, kalau Allah katakan kun maka jadi. Enggak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka jadilah. Begitu pula kalimat yang Allah sampaikan kepada Maryam, kalimat yaitu kun fayakun, maka jadilah. Padahal ya Maryam alaihissalam seperti yang kita ceritakan dalam ayat surah Al-Imran ayat 45 sampai 49, tatkala Allah Subhanahu wa taala ya mewahyukan kepada malaikat-malaikatnya untuk berkata kepada Maryam tentang akan dikasih kabar gembira dengan kalimat ya minhu, dari Allah taala, kalimat kun ismuhul masih Isa bin Maryam, yang akan jadi wajihan, orang terkemuka di dunia dan akhirat ya, dan berbicara kepada manusia pada masa buayan, masa kecil, dan termasuk minas salihin. Maka Maryam pun berkata, qalat rabbi anna yakunu li walad. Ya Allah, kenapa ya aku ya bisa punya anak padahal tidak ada yang menyentuhku. Qala kadzalikallahu yakhluqu ma yasha idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Ya, begitulah Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Apabila Allah menentukan amron, suatu perkara, fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Cukup Allah mengucapkan kun, jadi maka jadilah. Ya. Wa qauluh, dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ruhun min, dan ruh min ya dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya waruhun minhu di sini laisal murad, bukan maksudnya adalah anna Isa ruhun minallah, bahwa Isa itu roh dari Allah. Ya, bukan seperti itu. Artinya bukan min zawatillah, bukan dari zatnya Allah, bukan. Wa innama min ruhihil makhluk, bahwa Isa itu dari roh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annallaha khalaqal arwaha jami'an. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan arwah. Arwah itu bentuk jamak dari roh. Allah menciptakan arwah, roh itu jami'an semuanya. Dan di antaranya adalah ruh Isa alaihi salatu wassalam. Kalau kita berbicara tentang roh, pasti enggak jauh ya. Kemudian nanti berbicara tentang al-maut, kematian. Dan kematian ya kata para ulama itu ada ketentuannya. Yang pertama disebut orang meninggal itu adalah
keluarnya ruh dari badan. Khurujur ruh minal badan. Berarti ini sudah meninggal. Ya, keluarnya roh dari badan. Ya, dan keluarnya roh itu dari mana? Dari mana? Dari bawah. Dari bawah, ya, makanya tatkala malakul maut, malaikat al-maut datang, ya, kemudian dengan beberapa malaikat narik ya rohnya itu dari bawah, kemudian nanti keluar dari mana? Dari lewat kerongkongan kemudian dicabut. Makanya kalau orang meninggal itu biasanya matanya melihat kemana? Ke atas. Itu rohnya keluar berarti. Makanya diantara tanda orang meninggal itu yatagorgor, dia ngorok di sini mulai. Nah itu lagi dicabut dia rohnya. Dan roh, ya, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, dijelaskan bahwa roh itu adalah ainun qaimah, materi yang berdiri sendiri. Ya, artinya tidak masuk dari bagian badan, enggak. Roh itu bagian, ya, dari materi yang berdiri sendiri, ainun qaimah binafsiha. Ya, artinya tidak nyampur dengan badan. Dia, ya, mendapatkan nikmat dan azab. Ya, bukan termasuk badan atau bagian dari badan, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Makanya Allah katakan tentang roh itu dalam surah Al-Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang roh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah roh itu dari perkara Rabbku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kalian diberikan dari ilmu kecuali sedikit. Itu berkenaan dengan roh, ya. Kemudian yang kedua, orang itu kalau sudah meninggal maka terputusnya hubungan roh dengan badan, terputus, ya. Berarti udah terputus, ya, nggak nyampur lagi. Berarti udah meninggal. Kemudian yang ketiga, berubah kondisi badan, berubah. Ya, orang itu kalau sudah rohnya dicabut, ya, berarti kondisi tubuhnya sudah berubah. Nanti bau, kaku, ya, terus. Nah itu berarti udah meninggal. Ya. Kemudian yang keempat, berpindah dari satu alam ke alam yang lain. Itu udah meninggal. Artinya nanti akan disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, yang disebutkan oleh beliau tentang bagaimana manusia itu melalui beberapa beberapa tempat. Artinya tatkala meninggal berarti dia sudah pindah dari alam dunia menuju ke alam apa? Alam barzakh. Alam barzakh. Dia sudah pindah. Makanya tidak ada istilah kemudian orang itu apa? Ruhnya datang. Kalau malam Jumat apa? Jumat Kliwon, ya. Ruhnya datang di sekitar rumah. Enggak ada. Kalau udah meninggal berarti udah pindah apa? Pindah alam dia. Enggak ada istilah 3 hari masih di mana? Di sekitar rumahnya, ya. Kemudian 7 hari masih di sekitar mana? Halaman rumahnya, enggak ada. Kalau udah meninggal berarti sudah pindah alamnya. Dan diantara roh yang diciptakan adalah roh Isa alaihi salatu wassalam. Itu kalimat, ya, dari Allah subhanahu wa ta'ala ini, fakalimatuhu minhu, ya, kalimat minhu dari Allah Ta'ala, artinya ini permulaan untuk al-ghayah, untuk tujuan. Kalimat yang dimulai minallah, kalimat mubtada, ya, kalimat yang dimulai dari Allah Ta'ala, ya, roh yang dimulai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti
ya kita mengucapkan hadza rizq minallah, ini rizki dari Allah Ta'ala. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala huwallazi yassara hadza syai', Allah yang memudahkan perkara ini, dan Allah yang menyiapkan dan yang menciptakannya. Makanya dalam surah Al-Jasiyah ayat yang ke-13 Allah katakan wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard jami'an min. Dan Allah menundukkan untuk kalian apa yang di langit dan apa yang di bumi, semuanya minhu, dari Allah Ta'ala. Ya, dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari apa yang Allah sifatkan. Ya, makanya Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid, beliau mengatakan ya, apa yang Allah idhofahkan untuk dirinya itu ada 3. Yang pertama kepada zat yang berdiri ya dengan sendirinya tadi. Ya, min bab idhofah ya, sandaran makhluk kepada sang pencipta seperti naqatallahi wa suqiyaha. Ya, dari ya sandaran makhluk kepada al-khaliq, kepada sang pencipta. Ini makhluk. Kemudian yang kedua ya, ayyakuna syai'an mudhafan, ya, yaitu sesuatu yang diidhofahkan, ya, sesuatu yang diidhofahkan kepada zat makhluk yang dia akan berdiri ya dengan sendirinya, seperti waruhun minhu. Nah, ini masuk bagian yang kedua, yaitu sesuatu yang diidhofahkan kepada ya kepada zat makhluk, waruhun min, ruh dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ayyakuna wasfan ghairu mudhafin ila ainin makhluqah, yaitu sifat ya yang tidak disandarkan kepada zat makhluk. Ini al-khaliq, sang pencipta Allah, inni istafaituka, sesungguhnya aku memilihmu. Maka bagian ini waruhun min masuk bagian yang kedua ya, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yaitu sesuatu yang diidhofahkan ya, sesuatu yang diidhofahkan kepada ya ain makhlukah, kepada zat makhluk ya, seperti tadi waruhun min, yaitu ciptaan ya, rohnya itu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya annahu hasil, bahwa roh itu ada ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada yang bertanya ya, kata beliau, kullu arwah, semua roh-roh anak Adam minallah, ya, semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan tafsir tadi bahwa itu adalah roh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah semua roh-roh anak Adam itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa yang dikhususkan cuman Isa saja? Maka naqul, kata Syekh Saleh hafizahullah, na'am, ya, ya, kullu arwahi bani Adam minallah, semua roh-roh anak Adam itu dari Allah Ta'ala, ciptaan dari Allah Ta'ala. Akan tetapi Isa alaihi salam dikhususkan, kenapa? Li'annahu min ghairi ab, karena Nabi Isa itu ada tanpa bapak. Bal huwa ruhun ya min duni ab, dan dia roh ya tanpa adanya melalui bapak, cuman dari ibu saja. Dan itu kalimat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ruhun min, dan roh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ucapan Nabi, wal jannatu haqqun wan naru haqq, dan surga itu benar adanya dan neraka itu benar adanya. Yakni, kata beliau, bahwa yang menyaksikan bahwa surga ya, yang menyaksikan terutama dia meyakini bahwa surga itu darul muttaqin, tempatnya orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau ditanya tempat orang-orang yang bertakwa itu di mana? Surga. Darul muttaqin. Surga itu tempatnya orang-orang yang bertakwa. Wan nar darul kafirin. Dan neraka itu tempatnya orang-orang kafir. Kullun minhuma haq. Ya, keduanya benar adanya. Bahwa keduanya itu daron,
Keduanya itu dua tempat maujudatan, sudah ada, makhluqatan, dan keduanya makhluk. Keduanya udah ada, benar adanya, kemudian sudah ada, dan makhluqatan, dan keduanya adalah makhluk. Wa baqiyatan la tafniyani abada, keduanya senantiasa ada dan tidak akan fana selama-lamanya. Ya, al jannatu lil muttaqin, surga untuk orang-orang yang bertakwa, wan naru lil kafirin, dan neraka untuk orang-orang kafir. Fad-duar kama zakara Ibnul Qayyim thalath. Ya, dan duar tempat ya, tempat itu sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad, ada tiga. Ada tiga. Dan ini yang tentu akan dilalui oleh ya, manusia. Yang pertama, al-ula, kata beliau, adalah darud dunia, tempat dunia. Dunia. Ya, yang kita hidup sekarang ini adalah darud dunia. Wahia darul amal, yaitu tempat beramal, wal iktisab, tempat untuk beramal dan berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Ini dunia. Ya, darul amal wal iktisab, tempat untuk beramal. Ya, dan kalau kita berbicara tentang dunia ini, ya memang dunia ini adalah tempat untuk beramal. Ya. Dan orang-orang yang sudah wafat dan meninggal pun angan-angan mereka itu adalah apa? Beramal saleh. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihah. Tatkala datang ya ajal kepada salah satu di antara mereka, maka dia mengatakan qala rabbirji'un, ya Allah balikkan aku ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima tarak, agar aku bisa beramal saleh yang dulu aku tinggalkan di dunia. Dan yang menemani kita setelah kita meninggal itu apa? Amal saleh. Yatba'ul mayyit thalathah, kata Nabi. Yang mengikuti orang yang meninggal itu tiga. Ahlu wa malu wa amalu, keluarga, harta, amal. Fayarji ahlu wa malu, keluarga, harta pulang, wa yabqa amalu, dan amalnya akan menyertai dia. Ini amal soleh. Makanya dunia ini adalah darul amal. Dan antum jangan menganggap remeh amal soleh, sedikit apapun jangan. Karena yang sedikit apapun kita lakukan itu akan dilihat oleh kita. Seperti yang dibaca tadi, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sedikit apapun akan dia lihat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Keburukan sedikit apapun akan dia lihat nanti. Jadi dunia ini adalah darul amal, tempat orang beramal. Dan amal soleh yang kita lakukan itu ya ada skala prioritas. Mana yang wajib-wajib dulu ya, itu kita prioritaskan. Kemudian yang mustahab, yang sunnah-sunnah ya, supaya jangan sampai salah dalam prioritas amal. Jangan yang sunnahnya malah kenceng, akhirnya yang wajib malah enggak. Ini kebalik. Ada ya orang itu memprioritaskan hal yang mungkin yang mustahab, tapi yang wajibnya kadang dia lalaikan. Jangan. Ini penting ya supaya apa? Supaya dunia darul amal ini, tempat kita beramal itu kita bisa maksimalkan. Dan amal soleh yang kita lakukan pun terbatas. Ya, dengan terbatasnya umur kita. Coba bayangkan Pak, yang sudah mungkin 40, 50, apalagi sudah 60. Artinya ya amal soleh itu tinggal beberapa waktu lagi, nggak ada yang tahu. Ya, maka ya dunia sebagai darul amal ini mesti dimaksimalkan. Kemudian ad-darul tsaniyah, yang kedua, tempat yang kedua adalah darul barzakh.
ya, tempat barzakh. Ini dar kita setelah di dunia. Nah, antum di dunia punya rumah, punya ini macam-macam. Setelah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk ke tempat yang kedua, yaitu darul barzakh. Yaitu darul kubur. Barzakh bainad dunya wal akhirah, pembatas antara dunia dan akhirat. Masuk sudah ke alam berikutnya, ke barzakh. Ya, makanya barzakh itu maknahu al-fasil, pemisah antara dunia dan akhirat. Wal hayatu fil kubur tusamma bil hayatil barzakhiyah, dan kehidupan di kuburan itu dinamakan dengan kehidupan barzakhiyah. Fiha ajaib, ada hal-hal yang ajaib, menakjubkan. Fiha na'im, ada nikmat kubur, ya, ada azab kubur, ada hufra min hufarin nar, ya, api dari api-api neraka, kemudian raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Ya, itu kondisi orang berada di alam barzakh. Dan Utsman, ya, ibn Affan radhiyallahu an, seorang sahabat yang beliau, ya, menangis tatkala berada di kuburan. Beliau nangis. Ya, beliau nangis. Kemudian ditanya, wahai Utsman, ya, tazkuru al-jannah wan nar wa la tabki wa tabki min hadza. Wahai Utsman, engkau ingat surga neraka enggak nangis, tapi kenapa di kuburan ini engkau nangis? Maka sahabat Utsman radhiyallahu an mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awwalu manasilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah tempat persinggahan pertama menuju akhirat. Faman najamin, barang siapa yang selamat, fama ba'dahu aisar, maka setelahnya adalah kemudahan, dan barang siapa yang tidak selamat maka setelahnya akan lebih sulit. Ini yang disebut dengan alam barzakh. Tatkala seseorang, ya, berada di alam ini, dan, ya, tatkala seseorang sudah berada di alam barzakh, maka wa yabqal amwat fi quburihim ila ayyasha Allahu jalla wa ala. Al amwat, orang-orang yang meninggal, itu akan tetap ada di kuburan-kuburan mereka. Enggak kemana-mana, enggak datang ke rumah umpamanya, enggak, tetap di mana? Fi quburihim, di kuburan-kuburan mereka. Sampai kapan? Sampai ayyasha Allah, sampai apa yang Allah kehendaki. Ya, ba'asahum wa hasyarahum lil hisabi wal jaza. Sampai kemudian Allah bangkitkan, kemudian Allah kumpulkan mereka lil hisabi wal jaza, untuk dihisab dan dibalasi. Dan inilah yang disebut wahazihid dar mahattatun tizar, dan inilah yang disebut dengan tempat menunggu. Antum kalau perlu sesuatu biasanya ada tempat apa? Tempat menunggu. Antum tunggu di sini. Antum bikin ini, nunggu. Nah, ini antum ceritanya mahattah intizar, tempat antum menunggu. Di mana? Kuburan. Dan lama enggak waktunya? Lama. Kita yang di dunia ini lihat orang yang sudah wafat berapa puluh tahun, ratusan tahun. Ya, mereka sedang berada di tempat menunggu untuk, ya, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah kemudian kumpulkan mereka, dan tatkala dikumpulkan, dibangkitkan, mereka semuanya dalam keadaan arian telanjang. Enggak pakai sandal, dalam keadaan tidak berkhitan. Itu kondisi manusia seperti tatkala mereka lahir. Ya, dan ini adalah tempat yang kedua, yaitu tempat menunggu. Kemudian as-salisah, tempat yang ketiga adalah darul jaza allati hiya yaumul qiyamah. Nah, ini, ya, tempat pembalasan
yaitu hari kiamat. Al-jannah awin nar, surga atau neraka. Ya, karena tempat itu nanti akan masuk ke surga atau kemana? Ke neraka. Ya, wa hadhihi dar la tafna wa la tabidu abada. Dan tempat ini ya tidak akan fana, tidak akan hilang selama-lamanya. Tidak fana karena dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa iza amana al-insanu bihataini darain fa inna dzalika yahmiluhu 'ala al-'amali shalih wa taubati minadz dzunubi wasayyi'at. Apabila ya seseorang itu beriman bihatain dengan dua hal ini. Ya, surga neraka, dia beriman. Maka yang seperti ini akan membawa dia untuk mengerjakan amal soleh. Ya, karena dia beriman ada surga, ada neraka. Ini akan mendorong dia, membawa dia mengerjakan amal soleh, kemudian akan mendorong dia taubat dari dosa-dosa dan keburukan-keburukan dia. Fa iza tayaqqana anna hunaka jannah, kalau dia yakin nanti di sana ada surga. Wa anna hazihil jannah la yadkhuluha illa bil a'malin salihah fa innahu ya'mal. Kalau dia yakin di sana ada surga dan bahwa surga itu enggak akan masuk ke surga kecuali dengan amal-amal soleh, maka fa innahu ya'mal, dia akan beramal. Karena Allah katakan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah surga dengan sebab apa yang kalian amalkan. Amal. Ya, maka dia akan beramal. Sama ya orang itu kalau dia diiming-imingi gaji, umpamanya 1 bulan 20 juta di tempat itu. Ya, dia akan datang, kemudian datangnya pun bahkan 1 jam sebelum jam kerja. Kenapa? Gajinya besar, 20 juta sebulan. Dia akan datang. Nah, itu enggak apa-apa dan enggak ada bisa dibandingkan dengan surga. Kalau dia tahu surga, ya, kemudian tahu bahwa enggak masuk surga kecuali dengan amal soleh, dia akan ya'mal, dia akan beramal. Wa iza tayaqqana anna hunaka naran wa annahu yadkhuluha bil ma'asi wal kufr was sayyi'at fa innahu yahzar min dzalika wa yatubu ila Allah jalla wa ala. Kalau dia yakin ada neraka, bahwa neraka itu enggak akan masuk di situ, ya, bahwa yang akan masuk ke neraka itu adalah bil ma'asi, dengan maksiat, dengan kekufuran, dengan sayyiat, dengan keburukan-keburukan, maka dia pun akan berhati-hati. Nah, ini enggak boleh, ini haram, ini dosa, ini keburukan. Dia akan berhati-hati. Ya, dia akan berhati-hati wa yatubu ilallahi jalla wa ala, dan dia pun akan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau fal iman bil yaumil akhir, maka iman kepada hari akhir, wal jannah wan nar, dan surga dan neraka, maka ini akan yahmilul abd alal amal salih, akan membawa seorang hamba untuk mengerjakan amal saleh. Wa taubah minadz dzunubi wasayyi'at, dan akan membawa seorang hamba untuk taubat dari dosa-dosa dan keburukan-keburukan. Kalau dia beriman. Makanya orang-orang yang mukmin, yang beriman itu mereka tadi salat, puasa, haji bagi yang mampu, dia terus akan mengerjakan amal saleh. Kenapa? Karena dia iman kepada hari akhir dan iman kepada surga, adanya surga dan neraka. Amal ladzi la yu'min bil akhirah, adapun orang yang tidak beriman dengan akhirat, orang kafir, maka fahadha ya'mal ma tumlihi alaihi syahawatu, dia akan mengerjakan amalan yang akan bisa memenuhi syahwatnya saja. Dan apa yang menjadi motivasi nafsu dia, ya, karena dia tidak akan dihisab, ya, menurut dia selama-lamanya. Kenapa? Li'annahu la yu'min
bi ba'tsin wala hisab. Karena dia tidak beriman dengan hari kebangkitan, dia tidak beriman dengan hisab. Ta'ala Allahu amma yaquluna adh-dhalimun wal kafiruna 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah Ta'ala dari apa yang diucapkan oleh orang-orang zalim dan orang-orang kafir. Apa ucapan mereka? Ya Allah sebutkan ya dalam surah Al-Jasiyah ayat yang ke-34. Ya, ayat yang ke-24. Allah katakan waqalu, dan mereka mengatakan ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Mereka berkata kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia saja. Di dunia aja hidup ini. Namutu wa nahya, mati hidup, wa ma yuhlikuna illa dahr, dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa atau waktu. Ninggal ya udah ninggal. Ya, jadi mereka ini berkeyakinan hidup itu cuma di dunia saja. Maka mereka mengerahkan semua kemampuan mereka untuk dunia. Nah, dan itu kalau kita lihat Pak, ya, kadang orang untuk dunia itu mengerahkan semua yang dia punya. Kadang hartanya. Lihat orang yang belajar dunia itu sampai ratusan juta dia keluarkan. Bahkan anak pernah lihat orang belajar untuk dunia. Belajar untuk dunia. Itu pernah satu hari dia nggak tidur. Mempersiapkan materi tentang apa? Dunia. Bayangkan Pak. Padahal baca Quran baru setengah jam udah apa? Hah? Karena lihat belajar ini sampai malam sampai pagi terus nggak tidur, untuk apa? Dunia. Nah pikir kalau bacanya Quran sama apa buku-buku din agama luar biasa, tapi untuk dunia. Ya. Kemudian dalam surah Al-Mu'minun ayat 35 sampai 37. Aya'idukum annakum iza mittum wa kuntum turaba wa 'idhaman annakum mukhrajun hayhata hayhata lima tu'adun in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Ya, mereka mengatakan apakah dia akan menjanjikan kalian apabila kalian mati, meninggal, dan kalian jadi turab, jadi tanah, izam, jadi tulang belulang, annakum mukhrajun, kalian akan dikeluarkan, kalian akan dibangkitkan. Hayhata hayhata lima tu'adun, jauh-jauh sekali dari kebenaran, dari apa yang kalian diancam dengannya. Mereka mengatakan in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Mereka mengatakan ya, tidaklah dunia itu melainkan ya cuman hidup di dunia saja, meninggal, hidup, wa manahnu bimab'utsin, dan kita enggak bakalan dibangkitkan. Nikah orang-orang kafir seperti ini mengatakan. Ya, orang-orang kafir ya mengatakan ini kenapa? Ya, padahal mereka orang-orang kafir itu diutus pada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengingkari al-ba'ats, hari kebangkitan, wan nusyur. Ya, seperti apa? Seperti orang-orang malahidah, orang-orang ateis, dahriyun. Mereka la yu'minuna bi rabb, mereka tidak beriman dengan keberadaan Rabb, keberadaan Allah. Mereka enggak beriman bi ba'ts. Mereka tidak beriman dengan hari kebangkitan, dan mereka tidak beriman dengan hisab. Dan misal dengan mereka adalah al-falasifah, orang-orang ahli filsafat. Mereka mengatakan bahwa terjadinya perkara-perkara ini cuman bab takhayyulat saja, bab khayalan untuk ya maslahat manusia. Para rasul dan para nabi mereka mengatakan bahwa ini adalah min babi takhayyulat, untuk maslahat manusia. Ini menurut mereka. Ya, kalau tidak maka tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada hari kebangkitan, dan ini termasuk ya al-kazib lil maslahah, bohong terhadap kemaslahatan. Ya, ini yang mereka yakini, bahwa mereka berkeyakinan tidak ada surga, tidak ada neraka, ya tidak ada kebangkitan, tidak ada
dan seterusnya. Wa minat tawaifil batiniyah, dan di antara kelompok-kelompok batiniyah, ya, mereka ada yang mengingkari surga dan neraka. Mereka mengatakan bahwa surga dan neraka itu ibarat saja dari rumus yang ada. Ya, walaysa hunaka haqa'iq, tidak ada hakikatnya. Artinya fal kafara, orang-orang kafir dengan perbedaan kelompok mereka dari kalangan musyrikiyah, dahriyah, falasifa, batiniyah yang menyimpang itu semuanya, kulluhum, semuanya mereka itu la yu'minuna bil yaumil akhir. Mereka tidak beriman dengan hari akhir. Ya, mereka tidak beriman dengan hari akhir, padahal Allah ancam mereka dengan ucapan, ya, surah Al-Mu'minun ayat 115, Allah katakan afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian ini abasan, sia-sia, wa annakum ilaina la turja'un, dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Ya, kalau di sana, ya, nanti nggak ada ba'ats, nggak ada hari kebangkitan, tidak ada hisab, maka Allah menciptakan makhluk ini hanya sia-sia. Kenapa? Karena tidak mengantarkan kepada ghayah, tidak mengantarkan kepada tujuan dan natijah dan hasil. Orang yang zalim akan berbuat zalim dalam kehidupan dunia. Wal qatil yaqtul, orang yang membunuh dia akan membunuh seenaknya. Wal 'asi ya'si, pelaku maksiat dia akan berbuat maksiat. Wal muti', orang yang taat akan dia capek dirinya, itu membuat capek dirinya dengan ibadah, dengan ketaatan, dan dia tidak mendapatkan balasan. Ta'alallahu amma yaqulun, maha tinggi Allah Ta'ala dari apa yang mereka ucapkan. Ya, maka amma idza kana hunaka ba'ts wa nusyur wa jazaa' 'alal a'mal. Kalau, ya, meyakini di sana ada hari kebangkitan, hari manusia dikumpulkan, hari ada balasan dari amalan. Orang yang berbuat baik, ya, bi ihsanih, orang yang berbuat baik akan dibalas dengan kebaikannya, al-musi, keburukan dengan keburukannya. Ya, maka penciptaan makhluk itu li hikmah, ada hikmah dan tujuan, bukan abasan, bukan sia-sia. Ya, karena nanti, ya, di sana ada termasuk di antara kezaliman, ya, orang yang mati, ya, kemudian tidak dibalasi dalam kehidupan dunia. Tapi di sana orang-orang yang saleh yang meninggal, dia dalam keadaan dulu di dunia fakir, marid, enggak apa-apa, ya, kenapa? Karena al-jaza fil akhirah, balasannya itu di akhirat. Di dunia belum dibalas. Haula, orang-orang yang saleh yang meninggal karena sakit, fakir, mereka menunggu balasan di akhirat nanti. Adapun orang kafir yang dia berbuat zalim, at-taghiyah, dia melampaui batas, jabbar, sombong, maka mereka, ya, akan menunggu balasan untuk mereka di akhirat nanti. Adapun orang yang mukmin, yang taqi, yang bertakwa, yang saleh, yang dia meninggal karena sakit, karena fakir, maka dia menunggu balasannya di akhirat itu fil jannah, di surga. Karena Allah ma khalaqal khalq, Allah tidaklah menciptakan makhluk, ya, wa ajra hazihil umur abasan, dan Allah yang menjadikan semua perkara ini sia-sia, enggak, tapi mesti ada min natijah, mesti ada hasil. Ya, dan, ya, Allah katakan tadi afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apa kami yang menciptakan kalian ini sia-sia, ya, dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami, kata Allah Ta'ala, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia akan mengira dia akan dibiarkan begitu saja? La yu'mar, dia tidak diperintah. Wala yunha, dia tidak dilarang. Wala yub'as, dia tidak dibangkitkan. Wala yujaza, dia tidak dibalasi. Hanya yakul wa yashrab, dia hanya sekedar makan, minum, berbuat fasik, ya, atau dia bertakwa dan taat kemudian membuat dirinya capek dengan ibadah,
sampai pada perkara ya ila la syai' kepada sesuatu yang ya tidak ada sesuatu yang dia dapatkan, enggak. Maka ya kata beliau, maka inilah sisi ya pendalilan nas alal iman terhadap iman kepada surga dan neraka. Dan poin ya di akhir ini beliau mengatakan li annal iman, karena iman bihima dengan surga dan neraka itu yahuddu alal amal yang saleh. Ini poinnya. Karena iman dengan surga dan neraka itu akan memotivasi seseorang untuk beramal saleh. Dan taubat ya minal amali sayyi, dan taubat dari amalan yang jelek. Wali annal ba'sa wal hisaba ankarahu katsirun minat tawaifil kafirah. Dan karena kebangkitan dan hisab ini diingkari banyak dari kelompok-kelompok yang kafir, maka harus minal imani bih, harus dengan iman terhadap hal itu. Wa tasdiq, dan membenarkan tentang adanya surga dan neraka. Wal iqrar, dan menetapkan akan hal itu. Wa huwa ahadu arkanid imani sittah, bahkan termasuk diantara salah satu dari rukun ya iman yang 6, yaitu al imanu billah, iman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir. Ya, walaupun ya dalam beberapa ayat ya kata beliau kita dapati Allah menyebutkan arkan as-sittah langsung 6 ya. Rukun-rukun yang 6, kadang Allah menyebutkan 4, kadang Allah menyebutkan 2. Al-imanu billah wal yaumil akhir, iman kepada Allah dan hari akhir. Ya, seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 62 ya, man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan ya falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah menyebutkan iman kepada Allah dan Allah menyebutkan iman kepada hari akhir. Kenapa? Karena iman kepada Allah dan hari akhir itu akan melazimkan iman ya dengan rukun-rukun iman yang lain. Dan dalam hadis Barra ya disebutkan, hadis yang kita sebutkan tadi itu menunjukkan tentang 3 agama. Ada millatul Yahud, agamanya orang-orang Yahud, kemudian agamanya orang-orang Nasara, dan millah agamanya orang-orang musyrikin. Maka ucapan Nabi ya, man syahida alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, barang siapa yang bersaksi tidak ada ilah yang berhak dan benar disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, ini fihil bara'ah, ini berlepas diri dari agamanya orang-orang musyrikin tentang la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian ucapan wa anna Isa Abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan bahwasanya Isa hamba Allah dan rasulnya dan kalimat Allah yang disampaikan kepada Maryam, maka ini kata beliau al-bara'a min dinil yahud wan nasara. Ini berlepas diri dari agamanya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi kufur kepada Nabi Isa. Makanya orang-orang Yahudi itu ngejar Nabi Isa dan ingin membunuh Nabi Isa. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka enggak membunuhnya. Ya, wa ma qatalu wa ma salabuhu, dan mereka tidak mensalibnya. Walakin syubbiha lahum, tapi diserupakan orang seperti Nabi Isa. Bahkan Allah tutup ayatnya itu dengan wa ma qataluhu yaqina. Mereka pun ya tidaklah membunuh orang yang diserupakan ini dengan yakin, enggak yakin, benar enggak ini? Ya. Orang-orang Yahud kufur dengan Nabi Isa. Wan Nasara, dan orang-orang Nasara golau, mereka berlebihan kepada Nabi Isa sampai menjadikan Nabi Isa itu Robban, sebagai Tuhan. Dan Yahudi dan Nasara kullun minhum, semuanya mereka kufur dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini ya menunjukkan hadis tentang tadi itu berlepas diri dari 3 milal ya, 3 agama. Pertama, agama orang-orang musyrikin secara umum.
Ya, dengan itu, dengan ucapan tadi syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, dan berlepas diri dari millah orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara dengan ucapan tadi wa anna Isa abdullah wa rasuluh. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, terutama di darud dunia, ya, tempat dunia ini. Agar apa? Agar kita bisa lebih maksimal untuk apa? Untuk beramal saleh. Karena yang kita bawa bekal dari kehidupan yang sebentar ini adalah amal kebaikan. Maka rutinkan amal kebaikan dan prioritaskan tadi mana amalan-amalan yang wajib, ya, kemudian mana yang mustahab, ya, terus ya kita maksimalkan. Terlebih kita sekarang sudah masuk di bulan apa ini? Bulan-bulan haram, ini bulan Dzulqa'dah. Dosa kalau dilakukan besar, ya, catatan dosanya, amal soleh yang dilakukan pun akan bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun syahid min hadzal hadis untuk bab fadl tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub, di ucapan Nabi nanti adkhalahullahu jannah ala ma kana minal amal, Allah akan masukkan surga sesuai dengan amal yang dilakukan oleh seorang hamba. Ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal, barangkali ada yang belum jelas dan mau ditanyakan. Nah.